Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 35. Cerita dimulai setelah mendengar Suho yang mengatakan kalau ia harus memberitahu segalanya tentang Stardust dan juga utusan Itarim itu. Ia pun berpikir, aku tidak peduli jika dia telah mengetahui tentang Stardust. Akan tetapi bagaimana mungkin ia bisa mengetahui tentang alien itu? Namun jika aku pikir kalau orang yang membunuh Broky dan juga mengacaukan distribusi pabrik kami, mereka mengatakan kalau dia telah menggunakan topeng hitam. Jadi apakah mungkin kalau dia adalah pelakunya? Akan tetapi hal itu sama sekali tidaklah penting karena aku telah kehabisan waktu. Jika aku terus saja berada di tempat ini, maka bisa dipastikan kalau aku akan ditangkap oleh para hunter. Di saat itu, Lee Min-sung merasakan kalau Suho bukanlah tandingannya karena ia menyadari magic power yang dimiliki oleh Suho sangatlah lemah. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Lee Min-sung langsung melancarkan sebuah serangan dengan menghunuskan bilah pedangnya kepada Suho. Sambil berteriak ia berkata, "Matilah sekarang juga karena kau adalah seseorang yang telah merusak rencanaku." Akan tetapi dengan begitu mudahnya Suho menghentikan bilah pedang itu hanya dengan menggunakan salah satu dari tangannya. Sontak Lee Min-sung sangatlah terkejut. Ia bergumam, bagaimana mungkin dia mampu menahan seranganku dengan begitu mudah? Bahkan kekuatan macam apa yang ia miliki sampai-sampai aku sama sekali tidak mampu untuk menarik bilah pedangku. Namun ketika ia sedang lengah, Suho langsung melancarkan sebuah tendangan yang begitu kuat yang mendarat tepat di wajahnya. Bahkan saking kuatnya tendangan Suho sampai-sampai Lee Min-sung telah terlempar ke belakang dan memuntahkan banyak darah. Dengan lirihnya ia bergumam, dasar sialan, yang aku rasakan kalau magic powernya jauh lebih rendah daripada yang aku miliki. Namun bagaimana mungkin dia memiliki sebuah kekuatan yang sekuat ini? Pada sisi yang lain, Beru bergumam, sangat diwajarkan kalau dia begitu terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Suho. Hal itu disebabkan kekuatan dan juga sebuah peringkat para hunter hanya ditentukan dengan magic power yang mereka miliki. Akan tetapi bagi seseorang yang bisa merasakan kekuatan fisik, maka mereka akan bisa mengetahuinya dengan mudah. Selama ini yang aku tahu kalau sang raja kecil selalu saja menfokuskan untuk memperkuat status kekuatannya. Bahkan dengan latihan yang diberikan oleh Amut, maka kekuatan fisik yang dimiliki oleh sang raja kecil jauh lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Sampai-sampai seorang hunter rank A tidak akan bisa untuk melawannya. Pada sisi yang lain, Miho sangatlah terkejut ketika melihat Dojin yang berdiri tepat di hadapannya. Miho berkata, bagaimana mungkin kau berdiri seperti ini, sedangkan yang aku lihat kalau jantungmu telah hancur? Mendengar pertanyaan itu, Dojin pun hanya terdiam karena ia sama sekali tidak ingin mengatakan apapun kepada Miho. Di saat itu, ia mencoba untuk menyembunyikan sebuah fragmen yang berada pada salah satu dari tangannya. Dojin berpikir kalau dia akan menancapkan fragmen itu kepada Miho dan menjadikannya sebagai salah satu dari budaknya. Akan tetapi, Miho sangatlah terkejut ketika mendengar seseorang yang memanggilnya tepat di belakangnya. Seketika itu juga, ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah belakang untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah memanggilnya itu. Saat menyadari akan kehadiran orang itu, terlihat Miho langsung tersenyum sembari berkata, ternyata kalian berdua telah datang di waktu yang sangat tepat. Ternyata orang yang berbicara kepada Miho adalah Lim Taegu dan juga Choi Yong-in. Di saat itu mereka berdua telah berdiri tepat di atas lubang yang diciptakan oleh kekuatan Lee Min-sung. Melihat kehadiran mereka, Dojin bergumam, dasar sialan, aku sama sekali tidak menyangka kalau mereka telah berada di tempat ini. Kemudian Jong-in langsung melompat ke dalam dungeon itu. Ia berkata, kami berdua telah mendengar sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah terjadi di dungeon ini. Itulah sebabnya kami berdua langsung mencari tahu apa yang terjadi kepada kalian. Saat mendengar Miho yang mengatakan kalau pelakunya adalah Lee Min-sung, Jong-in kembali berkata, bagaimana mungkin seorang hunter rank A bisa melakukan sesuatu yang mengerikan seperti ini?
Miho berkata, kekuatan magic power yang ia miliki sangatlah besar, sampai-sampai aku berpikir apakah itu adalah efek samping dari sebuah obat yang ia gunakan. Dan ketika ia berada di bawah pengaruh obat itu, dia pun menyerang Pak Dojin dan langsung melarikan diri. Mendengar penjelasan Miho, Jong-in berkata, yang aku lihat kalau Dojin sama sekali tidak terluka dengan parah. Dengan santainya Dojin mengatakan kalau dia telah memiliki sebuah skill yang mampu menyembuhkan semua luka, meskipun itu adalah sebuah luka yang sangat fatal. Melihat Jong-in yang memperhatikan tubuh Dojin, Miho berkata, apa yang kalian lakukan? Bukankah akan lebih baik kalau kalian harus mengejar bajingan itu karena dia telah melarikan diri dari tempat ini? Jika kita membiarkannya begitu saja, maka kemungkinan besar kalau dia akan pergi ke tempat yang lebih jauh. Mendengar perkataan Miho, terlihat Jong-in langsung melemparkan pandangannya ke arah belakang untuk berbicara kepada Lim Taegu. Ia berkata, Lim Taegu, apakah kau mendengar kalau bajingan itu telah membuat sebuah kekacauan yang sangat besar? Kalau kita membiarkannya begitu saja, maka bisa dipastikan kalau dia akan pergi meninggalkan wilayah ini. Akan tetapi, Jong-in langsung terdiam ketika menyadari kalau Lim Taegu telah pergi meninggalkan tempat itu lebih dulu. Pada sisi yang lain, Dojin bergumam, hal ini sangatlah buruk karena sebuah hubungan yang aku bangun bersama Lim Min-sung sama sekali tidak terputus. Yang aku lihat kalau manusia sangatlah menakjubkan karena mereka mampu menolak sebuah kekuatan yang akan membuat mereka menjadi tunduk kepadaku. Saat ini tidak ada satupun dari mereka yang akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lim Min-sung. Akan tetapi jika aku tidak melakukan apapun di tempat ini, maka mereka semua akan curiga kepadaku. Kemudian ia pun langsung memejamkan kedua matanya sembari bergumam, mau tidak mau aku harus membuang manusia itu. Meskipun aku akan kehilangan sebagian dari kekuatanku, akan tetapi aku akan mencoba untuk mengendalikan tubuhnya dan langsung menghancurkannya. Lagi pula dia hanyalah seorang hunter rank A, sehingga tidak akan menjadi masalah apabila aku membunuhnya. Akan tetapi ia begitu heran saat menyadari kalau Lim Min-sung telah bertarung dengan seseorang. Di saat itu ia bertanya-tanya apakah mungkin yang ia hadapi adalah seorang hunter rank S. Namun ia langsung terdiam ketika menyadari kalau orang yang bertarung melawan Lim Min-sung adalah seseorang yang menggunakan sebuah topeng berwarna hitam. Dojin berpikir, bagaimana mungkin topeng hitam telah berada di tempat ini di waktu yang bersamaan? Apakah mungkin kalau dia telah mengincar Lim Min-sung sama seperti yang dilakukan oleh asosiasi? Sejak dari awal ketika aku telah sampai pada dunia ini, tidak ada satupun dari rencanaku yang berjalan dengan lancar. Entah itu kemunculan para hunter yang berada pada level rank S, ataupun Lim Min-sung yang telah menolak kekuatan dari Miss Bran. Hal ini sangatlah berbeda ketika segala sesuatu telah diselesaikan sama seperti yang diinginkan oleh Sang Absolut. Meskipun semuanya telah berjalan tidak sesuai dengan apa yang aku rencanakan, akan tetapi entah kenapa aku begitu puas dan tertawa seperti ini. Cerita berpindah, terlihat Suho sama sekali tidak memberikan sebuah kesempatan kepada Lim Min-sung untuk melakukan serangan balik. Bahkan di saat itu ia telah melancarkan sebuah serangan kepadanya secara bertubi-tubi. Sambil menahan semua serangan yang dilancarkan oleh Suho, Lim Min-sung bergumam, dasar sialan, aku sama sekali tidak bisa membuang waktu bersama bajingan ini karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat sia-sia. Terlihat Suho begitu heran ketika mendengar Lim Min-sung yang memintanya untuk menghentikan pertarungan itu. Lalu ia berkata, jika aku menjawab semua pertanyaan yang kau berikan kepadaku, maka apakah kau akan membiarkanku untuk pergi begitu saja? Mendengar itu, Suho berkata, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tiba-tiba saja telah berubah seperti ini? Bukankah kau telah bekerja sama dengan utusan Itarim itu? Dengan kesalnya, Lim Min-sung berkata, awalnya kami telah membangun sebuah kesepakatan untuk menguntungkan satu sama lain. Akan tetapi bajingan itu telah menusukku dari belakang. Sontak Suho sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau utusan Itarim itu telah menusuknya dari belakang. Lalu ia bertanya apakah kesepakatan itu ada hubungannya dengan penyebaran Stardust pada wilayah Korea. Lim Min-sung berkata, hal itu aku lakukan karena dia telah berjanji kepadaku untuk menyingkirkan seseorang yang ingin aku bunuh.
Asal kau tahu, setelah terjadinya bencana besar, kehidupan yang aku miliki telah terbalik begitu saja. Awalnya aku adalah seorang bintang yang paling bersinar di dalam Korea ini. Namun setelah terjadinya bencana itu, seseorang yang awalnya hanyalah seorang supir pribadiku telah terbangkitkan menjadi hunter rank S dan mulai meremehkanku. Jadi untuk bisa tetap hidup sebagai diriku sendiri, maka yang aku inginkan adalah membunuhnya. Namun, bukankah kau datang ke tempat ini hanya untuk mencari dan juga membunuh alien itu? Mendengar itu, Suho berkata, aku sama sekali tidak ingin membunuhnya karena aku akan memilih untuk berbicara kepadanya. Terlihat Lee Min Sung langsung tertawa. Ia berkata, dasar bodoh, mengapa kau sama sekali tidak ingin membunuhnya, sedangkan bajingan itu telah datang hanya untuk menginvasi dunia ini. Asal kau tahu, kau telah mengingatkanku dengan sebuah karakter paling menjijikkan yang pernah aku perankan ketika aku masih menjadi seorang aktor. Karakter terbodoh yang sama sekali tidak memiliki kepribadian, kebaikan dan juga etika. Keduanya hanyalah sebuah pilihan yang diberikan kepadamu oleh masyarakat dan juga orang lain tanpa mengetahui apa yang sebenarnya kau inginkan. Jika kau tidak beruntung untuk mendapatkan kekuatan itu, maka kau hanya hidup dan berakhir sebagai karakter tambahan. Dan apabila waktunya telah tiba di mana kau akan tersapu oleh situasi dan juga keadaan, maka mau tidak mau kau harus mengambil keputusan itu. Dengarkan aku baik-baik, mulai dari sekarang aku akan menciptakan situasi itu kepadamu. Jadi identitas sebenarnya seseorang yang harus kau bunuh itu adalah... Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Lee Min Sung merasakan kalau tubuhnya telah terkurung oleh sepasang tangan yang sangat besar sehingga membuat tubuhnya tidak bisa ia kendalikan dengan sesukanya. Dengan tatapan mata yang tajam, Dojin berkata, Lee Min Sung, aku sama sekali tidak membiarkanmu untuk mengatakan sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Namun aku sangat berterima kasih kepadamu karena berkatmulah aku telah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga yang bahkan sama sekali tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Akan tetapi meskipun seperti itu, aku sama sekali tidak akan menarik ucapanku tentang kebodohanmu selama ini. Jadi aku akan menggunakan tubuhmu ini untuk yang terakhir kalinya. Di saat itu, Lee Min Sung mencoba untuk bertahan agar kesadarannya tidak dimakan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Dojin tepat di depan kedua matanya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Dojin langsung menepukkan kedua tangannya untuk melahap Lee Min Sung secara utuh. Seketika itu juga, sebuah kekuatan yang begitu dahsyat telah terpancar dari dalam tubuh Lee Min Sung. Bahkan saking kuatnya kekuatan itu, sampai-sampai siapapun yang melihatnya akan menyadari kalau itu adalah sebuah situasi yang sangat berbahaya. Di sampingnya, Beru berkata, wahai raja kecil, yang aku rasakan kalau energi Itarim yang dimiliki oleh Lee Min Sung jauh lebih kuat daripada ketika kita bertarung melawan Broky. Terdengar Lee Min Sung langsung berteriak dengan sangat keras yang diiringi oleh perubahan bentuk tubuhnya akibat sebuah kekuatan yang dituangkan oleh Dojin kepadanya. Di saat itu, Suho hanya bisa bertahan setelah merasakan sebuah kekuatan yang dipancarkan oleh Lee Min Sung. Namun tiba-tiba saja Suho sangatlah terkejut dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Terlihat dengan sangat jelas kalau Lee Min Sung telah berubah dengan seutuhnya setelah tubuhnya telah dikendalikan oleh Dojin. Lalu ia berkata, sekarang aku mengerti kau telah menyerang pabrik kami. Lalu kau juga telah melacak semua pergerakan yang dilakukan oleh Lee Min Sung. Dan semua itu kau lakukan hanya untuk bertemu denganku. Di saat itu, Lee Min Sung telah berubah dengan wujud yang sama sekali tidak bisa dikatakan kalau itu adalah seorang manusia. Dia memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dan bahkan memiliki dua sayap yang telah tumbuh di belakangnya. Lalu sambil tertawa terbahak-bahak, Dojin kembali berkata, jujur saja selama ini aku juga sangat ingin untuk bertemu denganmu. Jadi aku rasa kalau ini adalah sebuah pertemuan yang sangat sempurna bagi kita. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.